Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar terkait materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait materi tersebut, mari kita simak video animasi berikut ini. Di hari Minggu yang cerah, Andi sedang berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah perjalanan, Andi tidak sengaja bertemu dengan Dea, dan Andi pun menyapa Dea. Dea pun membalas sapaan dari Andi. Di sini, Andi penasaran tentang kantong yang dibawa oleh Dea, dan Andi pun bertanya kepada Dea, "Apa isi kantong itu, Dea?" Dan Dea menjawab pertanyaan Andi, bahwasannya kantong ini berisi donat dan juga coklat. Setelah Andi mendengar jawaban dari Dea, Andi pun tiba-tiba teringin untuk memakan donat dan juga permen. Sehingga Andi bertanya kepada Dea di mana Dea membeli donat dan juga coklat tersebut, dan Dea menjawab bahwasannya ia membeli donat dan juga coklat di toko seberang itu. Andi pun bertanya lagi kepada Dea, "Berapa harganya, Dea?" Dan Dea dengan polosnya mengatakan ia tidak tahu. Dan Dea mengatakan bahwasannya ia membeli 2 donat dan juga 3 coklat seharga Rp15.000. Dan Doni menganggukkan kepalanya serta mengucapkan terima kasih kepada Dea. Dan Dea pun membalas ucapan Doni dengan mengatakan sama-sama. Lalu Dea melanjutkan perjalanannya. Selama di perjalanan, Andi pun mulai berpikir jika ia ingin membeli donat dan juga coklat, maka ia harus membeli 3 donat dan juga 3 coklat, dikarenakan Andi memiliki 2 adik di rumah. Lantas, terpikir di pikiran Andi bahwasannya apakah uang yang ia bawa cukup untuk membeli 3 donat dan juga 3 coklat. Sambil berpikir dan melanjutkan perjalanannya, tepat di depan toko, Andi bertemu dengan Om Surya. Lalu, Om Surya menyapa Andi dan Andi pun membalas sapaan Om Surya. Andi pun melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Surya dan terbesit di pikiran Andi bahwasannya ini kan hari Minggu, ngapain Om Surya memakai pakaian yang rapi? Lalu, Andi pun langsung bertanya kepada Om Surya, "Om Surya mau pergi kerja ya?" Lalu Om Surya pun tertawa dan mengatakan bahwasanya Om Surya lupa bahwasanya hari ini adalah hari Minggu. Dan Andi pun tertawa mendengar jawaban Om Surya. Lalu Andi pun melihat bahwasanya Om Surya membawa kantong, dan Andi pun bertanya kepada Om Surya, "Om Surya, apa isi kantong itu?" Lalu Om Surya mengatakan bahwasanya isi kantong ini adalah donat dan juga coklat. Lalu Andi pun bertanya kepada Om Surya, "Berapa harganya?" Namun di sini Om Surya tidak tahu harga per bijinya itu berapa. Yang Om Surya tahu, Om Surya membeli 6 donat dan juga 4 coklat seharga Rp36.000. Lalu karena Om Surya harus segera pulang, maka Om Surya berpamitan dengan Andi, dan Andi pun mengucapkan terima kasih kepada Om Surya. Setelah Om Surya pergi, Andi masih terdiam di depan toko. Ia bingung apakah uang yang ia bawa sebesar Rp20.000 ini cukup untuk membeli 3 donat dan juga 3 coklat. Nah teman-teman, untuk kita membantu Andi menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, mengapa kita harus belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel? Karena dalam sistem persamaan linear dua variabel itu terdapat sebuah persamaan yang mengandung 2 variabel di mana pangkat ataupun derajat pada setiap variabelnya itu adalah 1. Bu Halimah adalah seorang pedagang sayur di pasar. Setiap hari Minggu, 2 orang pembeli langganan Bu Halimah selalu datang untuk membeli sayuran. Pembeli pertama membeli 3 ikat bayam dan 2 ikat kangkung dengan harga Rp9.000. Kemudian pembeli kedua membeli 1 ikat bayam dan 2 ikat kangkung dengan harga Rp5.000. Di sini berapakah harga bayam dan kangkung 1 ikatnya? Nah, kita bikin dulu model matematikanya. Untuk pembeli yang pertama, itu dia
membeli 3 ikat bayam plus 2 ikat kangkung dengan harga Rp9.000. Dan untuk pembeli yang kedua, dia membeli 1 ikat bayam ditambah dengan 2 ikat kangkung dengan harga Rp5.000. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu bahwa bayam itu sebagai X dan Y itu sebagai kangkung. Nah, langkah pertama yaitu kita nyatakan dulu X dalam Y-nya. Maka caranya itu ialah X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Kita nyatakan X dalam Y. Maka kita pindah ruaskan Y tadi, maka X-nya sama dengan 5.000 dikurang 2Y. Kita pindah ruaskan dulu ya. Kemudian kita substitusikan, karena kita udah dapat nilai X itu sama dengan 5.000 dikurang 2Y, maka kita substitusikan nilai X tadi ke persamaan yang 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000 atau persamaan pertama. Nah, kita lakukan substitusi, maka 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Nah, karena nilai X di sini tadi yang kita dapat adalah 5.000 dikurang 2Y, maka kita substitusikan langsung nih X-nya pada nilai tersebut. Maka 3 dalam kurung atau dikali dengan 5.000 kurang 2Y, tutup kurung lagi ditambah 2Y sama dengan 9.000. Kemudian 15.000 kita operasikan ya penjumlahan perkaliannya, kemudian maka hasilnya itu selanjutnya 3 dikali 5.000 itu 15.000, kemudian 3 dikali min 2Y itu min 6Y, kemudian ditambah 2Y sama dengan 9.000. Nah, kita pindah ruaskan lagi yang sama-sama mempunyai variabel Y, kita jumlahkan karena bisa dijumlahkan. Maka penjumlahan dari min 6Y ditambah 2Y ialah min 4Y, benar sekali. Kemudian 15.000 tadi kita pindah ruaskan dengan sama-sama sukunya. Maka pemindahannya itu 9.000 dikurang 15.000. Maka Y-nya adalah min 6.000 dibagi dengan min 4. Berapa teman-teman hasilnya? Nah, benar, Y sama dengan 1.500. Kemudian untuk angka yang terakhirnya, karena langkah pertama kita udah mendapat nilai Y dari metode substitusi yang kita lakukan. Berarti nilai Y-nya itu adalah 1.500. Maka nilai apa lagi nih yang harus kita cari? Nilai keduanya yaitu nilai X. Nah, langkah terakhir yang kita akan gunakan yaitu mencari nilai X dengan kita substitusikan nilai Y yang sudah diketahui ke dalam satu persamaan. Nah, kita ambil salah satu persamaannya untuk bisa kita substitusikan nilai Y yang kita dapat di awal. Nah, kita ambil persamaan yang kedua yaitu X ditambah 2Y sama dengan 5.000. X ditambah 2, nilai Y tadi berapa teman-teman? Nah, benar, 1.500. Maka kita kalikan X ditambah 2 dikali 1.500 sama dengan 5.000. Kemudian kita operasikan perkalian dari 2 dikali 1.500 ialah 3.000. Maka X ditambah 3.000 sama dengan 5.000. Maka kita samain lagi sukunya, kita pindah ruaskan lagi. Karena 3.000 itu sama sukunya dengan 5.000, maka X sama dengan 5.000 karena dipindah ruaskan menjadi min. Maka min 3.000. Nah, untuk operasi pengurangan dari 5.000 dikurang 3.000 hasilnya adalah, ya benar, 2.000. Jadi nilai dari X ialah X sama dengan 2.000. Ingat ya bahwa X itu bayam dan Y itu adalah kangkung. Maka karena pertanyaan di kasus tersebut adalah berapakah harga bayam dan kangkung satu ikatnya, maka di sini kita bisa tahu nih berapa harga satu ikat bayam dan berapa harga satu ikat kangkung. Jadi dari pencarian yang kita udah cari dari metode substitusi yang telah kita lakukan, tadi kan kita dapat tuh hasil Y-nya itu sama dengan 1.500 dan hasil X-nya 2.000. Karena X itu adalah bayam, X tadi adalah 2.000, maka harga bayam satu ikatnya ialah 2.000. Nah, untuk Y, tadi kita udah dapet nilai Y-nya itu adalah 1.500. Nah, karena
Y itu sama dengan kangkung, maka harga kangkung satu ikatnya ialah 1.500. Nah, di sini terdapat bahwasanya 3 ikat bayam ditambah 2 ikat kangkung itu seharga Rp9.000 dan 1 ikat bayam ditambah 2 ikat kangkung itu seharga Rp5.000. Sehingga kita dapat membuat model matematikanya itu kita misalkan X sama dengan bayam dan Y sama dengan kangkung, sehingga didapat 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000 dan X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu kita mengeliminasi salah satu variabel yang memiliki nilai koefisien yang sama, yaitu 2Y. Nah, di sini 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000 dan X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Nah, karena 2Y ini memiliki nilai yang sama, maka kita tinggal eliminasi saja sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 2X sama dengan 4.000. Maka hasil X adalah 2.000. Untuk tahap yang ketiga yaitu untuk mencari nilai Y kita harus mengeliminasi X, di mana 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000 kita kalikan 1, maka didapat 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Nah, untuk yang persamaan yang kedua yaitu X ditambah 2Y sama dengan 5.000 kita kalikan 3, didapat hasilnya adalah 3X ditambah 6Y sama dengan 15.000. Kemudian kita mengeliminasi X sehingga didapat hasilnya itu adalah min 4Y sama dengan min 6.000 dan hasilnya yaitu adalah Y sama dengan 1.500. Karena kita sudah menemukan nilai dari X dan Y, maka didapatkan bahwasanya harga untuk satu ikat bayam yaitu X adalah 2.000 dan untuk harga satu ikat kangkung Y itu adalah seharga 1.500. Diketahui bahwa 3 ikat bayam ditambah 2 ikat kangkung sama dengan 9.000, kemudian 1 ikat bayam ditambah 2 ikat kangkung itu sama dengan 5.000. Nah, kita misalkan saja X itulah bayam, Y itulah kangkung, dimana 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000, kemudian X ditambah 2Y itu sama dengan 5.000. Nah, pada penyelesaiannya kita bisa menjumlahkan langsung atau langsung kita kurangkan persamaan 1 sama persamaan 2, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000, kemudian X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Nah, ketika kita kurangkan maka Y nya itu akan habis, maka didapatlah 2X sama dengan 4.000, kemudian X sama dengan 2.000. Kemudian kita langsung masukkan nilai X tersebut ke persamaan pertama, di mana persamaan pertama kita 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000, maka kita ubah saja X nya menjadi 2.000, maka didapatkan 3 dikali 2.000 ditambah 2Y sama dengan 9.000. Kemudian didapatlah 3 dikali 2.000 itu sama dengan 6.000 ditambah 2Y sama dengan 9.000, maka 2Y sama dengan 9.000, 6.000 dipindah ruaskan yaitu menjadi 9.000 dikurang 6.000, maka hasilnya itu adalah 3.000. Kemudian didapatlah Y sama dengan 3.000 dikurang 2.000, maka hasilnya sama dengan Y sama dengan 1.500, maka sama dengan jawaban menggunakan metode substitusi maupun menggunakan metode eliminasi, di mana X nya itu sama dengan 2000 dan Y nya itu sama dengan 1500. Nah, karena materi hari ini telah selesai tentang sistem persamaan linear dua variabel yang membahas kepada metode substitusi, eliminasi, dan juga gabungan. Di sini kami berharap teman-teman semuanya mendapat pemahaman baru dan wawasan yang lebih lagi terkait metode yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel.
Di sini kami memberikan 3 latihan soal yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang metode substitusi, eliminasi, dan juga metode gabungan. Sekian pemaparan materi pada hari ini tentang sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu tentang metode substitusi, metode eliminasi, dan juga metode gabungan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.